Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 makna tersembunyi di balik pakaian ihram saat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas apa sih makna daripada pakaian putih. Mungkin teman-teman selama ini masih bertanya soal kenapa sih jemaah haji dan jemaah umroh ketika melaksanakan ibadah haji dan umroh selalu identik dengan pakaian berwarna putih. Nah teman-temanku, apa sih perbedaan pakaian putih dan pakaian yang berwarna lain, misalkan warna hitam, kuning, hijau dan lain-lain? Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa kalau di dalam pakaian putih ini sangat banyak sekali makna, arti, lambang dan simbol. Salah satunya adalah lambang kesucian, lambang kebersihan, kepolosan, kebaikan, keseriusan dalam menggapai tujuan, lambang pahlawan. Nah, pakaian putih ini juga teman-temanku adalah pakaian para malaikat. Busana kebesaran malaikat Jibril adalah baju putih, hingga teman-teman sampai sendalnya pun juga berwarna putih, laksana mutiara yang begitu indah dan rupawan, dengan kekuatan yang sangat dahsyat dan penuh mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, seluruh pemirsa, bahwa kalau saudara tahu kita ketika melamar seorang perempuan sampai ke pelaminan, maka si dia memakai pakaian putih karena pengantin wanita yang mengenakan pakaian putih sering juga dianggap sebagai lambang keperawanan di dalam pengantin perempuan. Tapi teman-teman, kita tidak akan bahas tentang pengantin ya. Sekarang ini kita akan membahas 5 rahasia di balik pakaian ihram yang berwarna putih. Tonton terus video ini sampai selesai teman-teman. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Ada 5 makna pakaian putih di dalam ibadah haji dan umroh teman-teman. Yang pertama adalah lambang hak asasi manusia, human right. Nah, pakaian ihram yang berwarna putih ini, yang bersih, yang putih ini mengubur pandangan yang mengukur keunggulan manusia daripada kedudukan, pangkat, status sosial. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua teman-teman adalah lambang egalitarianisme. Maka manusia ketika memakai pakaian putih berarti dia membuat simbol, maka dia tidak dipandang dari pangkat dan kedudukannya dengan superioritas yang ia punya. Pendekatan etika menekankan kesetaraan antara moral dan individunya. Ketika berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah, ia memakai pakaian putih sama dengan manusia yang lain. Itu yang kedua teman-teman. Adapun yang ketiga, lambang move on. Move on ini ketika kita memakai pakaian ihram berarti kita meninggalkan, move on dari semua atribut duniawi. Dan yang keempat adalah lambang alam barzah. Pakaian putih ini teman-teman adalah gambaran saat menghadapi Tuhan saat masuk ke alam kubur. Dan yang kelima adalah lambang ketakwaan. Pakaian putih adalah lambang ketakwaan, maka tidak akan pernah hancur sebagaimana tubuh manusia akan hancur suatu saat nanti. Baiklah teman-teman, kita akan bahas satu persatu yang 5 rahasia pakaian putih saat berangkat haji dan umroh. Ikuti terus video ini teman-teman. Oke, baiklah teman-teman. Yang pertama adalah human right. Di dalam pakaian putih kita ya, di mata manusia ini tentu berbeda-beda ya teman-teman. Tapi kita harus perhatikan bahwa di mata Tuhan bahwa kita semuanya sama. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa pakaian putih yang kita pakai adalah pondasi pertama di dalam human right, hak asasi manusia. Di depan Allah Subhanahu wa taala kita semua sama. Maka teman-teman,
Allah tidak akan melihat tampilan fisik ataupun harta kekayaan seseorang, akan tetapi yang Allah lihat adalah hasil daripada amal ibadah dan hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah sesungguhnya tidak melihat kepada bentuk wajahmu, tidak melihat kepada hartamu, tapi Allah melihat hatimu dan amal-amalmu. Ya, itu teman-teman, kita harus paham ya. Kita harus paham, coba perhatikan teman-teman. Kita harus paham bahwa di dalam hadis ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Sungguh Allah tidak melihat bentuk wajah kamu. Suwar dalam bentuk jamak suwar. Amwal, harta. Suwar, amwal, walakin qulub wa a'mal. Kalbu, hati dan amal kamu. Ya, kata-kata yang saling berlawanan ya teman-teman. Surah, a'mal, qalbu dan amal. Ada 4 kalimat di sini. Surah, a'mal, qalbu dan amal. Nah, bentuk wajah kita sebagai manusia, hidung kita mancung, warna kulit kita coklat, warna kulit kita hitam, warna kulit kita putih, semua itu ras yang dijadikan, yang dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sama semua di mata Tuhan. Akan tetapi kalau hati dan amal kita itu tentu akan berbeda-beda ya teman-teman. Maka ketika kita memakai pakaian putih, pakaian kita ini akan sama semua ketika berangkat ke tanah suci Mekah, karena syarat dan sah ibadah haji, syarat sah rukun ibadah haji dan umroh adalah memakai pakaian putih ya teman-teman. Nah, kita tiba di Mekah, pakaianmu sudah tiba di Mekah memakai pakaian putih. Semua orang yang datang ke tanah suci dari seluruh penjuru dunia yang ras dan warna kulitnya berbeda-beda, tapi semua pengunjung memakai pakaian putih. Allah sudah memberikan kepada kita bentuk tubuh yang tidak mungkin bisa kita rubah. Kita tidak bisa menolak, itu adalah pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak kita bisa memilih. Fisik adalah sesuatu hal yang telah Allah tulis dan Allah sudah takdirkan kepada kita di langit Lauhul Mahfuz. Teman-temanku, penonton semua, pemirsa, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan kepada kita bentuk fisik kita, warna kulit kita, bahasa ibu kita, bagus ataupun jeleknya rupa kita, simetris atau tidak, karena fisik adalah pemberian. Maka tugas kita hanyalah mensyukuri pemberian yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dan tugas kita tentu selain mensyukuri adalah menjaga dan merawatnya teman-teman. Nah, kita dilarang mencemooh orang lain dengan karena bentuk wajahnya yang tidak bagus, penampilannya dan bentuk tubuhnya yang tidak ideal, dan jangan merusak pemberian Allah tersebut. Dan karena pemberian, maka kita tidak diminta pertanggungjawabannya ya teman-teman. Tapi kita seringkali lupa, kita seringkali tertipu, kita sering terlena dengan penampilan fisik tentu. Itulah manusia teman-teman. Tidak sedikit pun orang menilai bahwa tampan, rupawan, harta yang banyak menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Sementara itu teman-teman, kita abai terhadap amal. Ini memang pandangan manusia, tapi kita lupa bahwa itu di mata Allah kita semua manusia sama. Padahal kemuliaan yang sesungguhnya teman-teman, yang dinilai Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang sudah beramal banyak, beramal baik, perbuatan yang telah dilakukannya di atas bumi ini, bersosial tinggi, mengasihi sesama dengan kaum-kaum yang lemah. Nah, bila amal kita ini baik, maka ia akan menjadi kemuliaan bagi kita nanti di akhirat kelak nanti. Teman-teman, huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah yang sudah membuat bentuk wajah kamu di dalam rahim ibu kamu. Bagaimanapun bentuknya, Allah sudah Allah lah yang sudah membentuk wajah kita. Kita harus fokus kepada peningkatan amal baik. Maka
kita yakin bahwa dengan amal-amal baik kita ini akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, saudaraku, peristiwa penting, coba ingat, coba perhatikan teman-teman, peristiwa penting ketika ibadah haji Nabi Muhammad SAW bersama sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad SAW sebanyak 114.000 umat Islam bersama-sama memakai pakaian putih. Luar biasa teman-teman. Nabi Muhammad bersama para sahabatnya beserta rombongan pada tahun 10 Hijriah ketika melaksanakan ibadah haji memakai pakaian yang berwarna putih. Nah ini teman-teman, pakaian putih yang kita pakai pada saat menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh ini mengacu kepada tuntunan yang diberikan, yang dicontohkan langsung oleh baginda kita Nabi Muhammad beserta sahabat-sahabatnya yang berangkat ke tanah suci Mekah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh memakai atribut pakaian yang berwarna putih. Subhanallah, luar biasa teman-teman. Nah ini menjadi pedoman bagi kita karena digagas langsung oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi bentuk daripada keadilan, human right untuk manusia. Ketika khutbah Nabi Muhammad SAW pada haji wada, haji perpisahan Rasulullah SAW, di mana Nabi Muhammad SAW ketika haji berkhutbah di depan kaum muslimin mendeklarasikan prinsip-prinsip Islam tentang persamaan hak, persamaan martabat manusia tanpa pandang bulu, tanpa melihat ras, suku, bangsa, dan warna kulit. Nah mungkin teman-teman sudah pada tahu isi khutbah yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di depan para sahabatnya ketika berkhutbah di haji wada'nya Nabi Muhammad. Dan kita tidak fokus pada isi khutbah beliau pada kesempatan video ini, namun kita fokus kepada pakaian putih yang dipakai oleh baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya ketika menjalankan ibadah haji. Mungkin di kesempatan video berikutnya kita akan bahas tentang isi khutbah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di padang Arafah bersama 100.000 para sahabatnya. Nah teman-teman, makna rahasia pakaian putih yang ketiga adalah tentang pakaian ihram adalah simbol daripada egalitarianisme. Itu yang kedua teman-teman. Nah, manusia tidak dipandang dari pangkat, kedudukan, dan superioritas. Coba bayangkan teman-teman, ketika semua umat Islam yang berangkat dari seluruh penjuru bumi, dari daerah yang berbeda-beda, dari bahasa yang berbeda-beda, dari warna kulit yang berbeda-beda, semua datang ke tanah suci memakai pakaian putih. Kita semuanya sama di sana teman-teman, sama-sama berdiri, sama-sama berlari, sama-sama tawaf, sama-sama sa'i, sama-sama sholat di dalam Masjidil Haram menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengarahkan wajah ke Ka'bah. Dan lalu kita juga semua sama dalam ibadah zakat, puasa, tahallul, semuanya sama aturan tanpa dibeda-bedakan. Yang membedakan hanyalah amalan baik yang pernah kita buat teman-teman. Nah itu yang kedua. Dan adapun teman-temanku, kita masuk ke poin yang ketiga tentang rahasia pakaian putih adalah move on. Move on artinya hijrah. Pakaian putih ini teman-teman, kita move on, meninggalkan semua bentuk kotoran yang ada di dalam pikiran dan tubuh kita. Semua tentang duniawi kita tinggalkan. Kehidupan dunia ini teman-temanku hanyalah permainan dan senda gurau. Innamal hayatud dunya la'ibun walahun wazinatun watafakhur. Kehidupan dan kesenangan di dunia ini hanyalah senda gurau dan sesuatu
permainan, menjadi bahan kelakar antara kita, serta hanya perhiasan untuk melengkapi dandanan-dandanan. Dan kita jangan berbangga dengan harta, keturunan dan anak-anak yang kita punya, yang dianugerahkan kepada kita hanya sementara. Dunia, saudaraku, dunia sifatnya sementara, teman-teman. Hanya berlangsung beberapa saat saja ya. Beberapa saat saja, lalu ia akan hilang, dia akan lenyap, dan berakhirlah wujudnya. Nah, keadaan ini kita tidak bisa menafikan bahwa kita fana. Semua yang Allah ciptakan pasti akan kembali kepadanya. Itu yang ketiga, teman-teman, makna pakaian putih. Dan kita masuk ke poin yang keempat, rahasia pakaian putih yang kita pakai. Yang keempat adalah alam barzah. Teman-temanku, di dunia ini adalah tahapan awal ya, tahapan awal dalam rangka mempersiapkan kehidupan kita selanjutnya, yaitu alam barzah, yang merupakan awal daripada perjalanan kita menuju alam akhirat, saudaraku. Nah, kita ketika memakai pakaian putih ketika berangkat haji dan umroh, nah nanti juga teman-teman, ketika menghadap kematian juga suatu saat akan dipakaikan dengan pakaian putih. Ketika kita nanti mati, akhir hayat kita nanti, maka kita akan dipakaikan dengan pakaian putih. Kita dikafani, lalu dimasukkan ke liang lahat memakai pakaian putih. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita dalam 3 tahapan sebenarnya. Setiap tahapan ini kita memiliki nilai dan kondisi yang berbeda-beda, saudaraku. Maka seorang hamba yang pendosa, seorang hamba yang selalu ingkar kepada perintah-perintah Allah, lupa terhadap hari kematian, hari di mana kita dipakaikan dengan pakaian yang berwarna putih, kita penuh dosa, noda, dan kezaliman. Suatu saat nanti tahapan ini akan menyesal, maka dia akan melihat sesungguhnya, menyaksikan keburukan amal perbuatan yang selama ini di atas dunia ia perbuat. Maka teman-teman, saudara-saudara, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Dan kematian sebaliknya adalah kematian mukmin, ketika kondisi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dia akan meninggalkan alam dunia ini, maka ditemuilah oleh rombongan malaikat dari langit. Lagi pula, teman-teman, malaikat yang menemuinya juga tampak dengan rupa yang terbaik, berpakaian yang terbaik, wajah yang ceria, bercahaya dan berseri-seri. Nah, begitu saudaraku. Itu teman-teman, sudah 4 poin. Sekarang adalah poin terakhir, yaitu poin kelima, makna dan rahasia pakaian putih adalah lambang ketakwaan. Saudaraku, ketika kita memakai pakaian putih dalam beribadah haji ataupun ibadah umroh, ini menunjukkan juga bahwa pakaian yang kita pakai ini adalah lambang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lambang ketakwaan yang tidak akan pernah hancur, sebagaimana tubuh kita suatu saat nanti akan hancur. Takwa bukan hanya tentang ucapan kata-kata belaka ya saudaraku, tapi juga tentang perilaku kita. Nah, sikap kita. Orang yang bertakwa akan selalu menimbang apakah yang kita lakukan, yang mereka lakukan sesuai dengan tuntutan Allah atau belum sesuai. Nah, itu teman-teman. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, auzubillah, wa iyaya fattakun. Dalam ayat lain, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, dan hendaklah mereka takut pada suatu hari, pada waktu kalian dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam firman Allah yang lain, ayat yang lain juga mengatakan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar-benar takwa. Janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Nah, itu teman-teman 5 poin tentang makna rahasia dalam pakaian putih. Nah, mudah-mudahan dengan pahamnya kita makna pakaian putih ini bisa membuat manfaat buat kita semua, dan sampai bertemu lagi dalam video kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.